Semangat. 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 Oke, beri aplaus untuk kita semua ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah tentang P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil Pancasila. Oke anak-anak, pada pagi hari ini P5 kita adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada yang tahu gaya hidup berkelanjutan itu apa? Nah, di mana dimensinya di sini adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong dan yang ketiga adalah kreatif. Elemennya adalah akhlak kepada alam. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu elemennya akhlak kepada alam. Yang kedua kolaborasi dan kepedulian terhadap alam. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, topik kita dari tema gaya hidup berkelanjutan adalah sampahku tanggung jawabku. Nah, kenapa ambil topik itu? Karena ambil topik yang sekiranya ada di sekitar kita saja. Apa sih rumusan dari gaya hidup berkelanjutan? Yaitu adalah mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Kemudian menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Kemudian ada lagi tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Nah, ini tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku. Nah, di sini ada sebuah video, bisa kalian amati. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia.
Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Nah, berikut penjelasan dari video. Apa yang bisa kamu ambil? Silahkan ditulis nanti dari video tersebut. Jadi, bahwasanya gaya hidup berkelanjutan itu adalah menjalankan hidup dengan penuh kesadaran dan berpikir secara jangka panjang. Maksudnya gimana, Bu? Nah, menyadari jika hampir semua hal yang kita lakukan ini di dunia ini biasanya akan mempunyai dampak, baik itu dampak buruk maupun dampak baik terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Kemudian dari video tersebut, bahwasanya sampah itu secara umum dibagi menjadi 3. Nah, ada sampah organik dan juga anorganik dan juga B3. Untuk B3 mungkin kalau di lingkungan sekitar kita itu masih kita sulit untuk temukan. Jadi tugas kalian nanti adalah memilah antara sampah organik dan anorganik saja. Ya, seperti itu. Selanjutnya dari sampah tersebut bisa dibuat kerajinan. Bebas nanti. Kita ada dimensi kreatif. Jadi kalian dituntut untuk membuat produk sekreatif mungkin dari sampah yang selama ini kita anggap tidak berguna, tapi bisa kita sulap menjadi sesuatu yang berguna atau bahkan berharga dan bernilai harganya. Seperti itu. Sudah paham? Paham tugasnya? Kalau sudah paham, kita langsung observasi ke lapangan, memilah sampah. Jadi nanti memilah sampahnya organik sendiri, anorganik sendiri. Bisa langsung ke lapangan, oke? Ayo. Ya, betul. Itu organik, daun-daun kering. Cari yang bersih. Oke, untuk anorganiknya, sudah dia dapat anorganik, sampah plastik, plastik apapun. Kalau sudah dapat namanya kembali ke kelas.
bisa mulai presentasi dari hasil. Oke, sudah ya. Kita presentasi dari hasil produk yang sudah kalian buat. Silakan kelompok yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari P5 kita. Kami menggunakan konsep 4R. Pengertian sampah. Sampah adalah material atau benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai atau manfaat. Jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dan ada juga dampak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran tanah, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran udara, yang keempat yaitu kerusakan ekosistem. Di sini kami menggunakan konsep 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair. Dan ini adalah contoh dari hasil P5 kita. Sekian presentasi dari kami. Bisa dijelaskan hasilnya apa? Ini adalah kolase dari daun kering. Jadi kita daun kering dipotong-potong, kemudian ditempel di kertasnya, kemudian diberi figura. Yang ini ada dari plastik bekas, plastik kopi. Jadi kopi digunting-gunting, setelah itu dibentuk seperti ini. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 presentasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, dari hasil kita P5 hari ini, di sini ada lembar refleksi, di mana ada sebuah pertanyaan, bahwasanya saya sudah paham tentang jenis-jenis sampah dan bagaimana cara memilahnya. Tadi juga saya lihat kalian sudah bisa membedakan antara sampah organik dan juga anorganik. Terus kemudian dari hasil presentasi yang sudah dipresentasikan oleh salah satu kelompoknya Arya, sudah memahami bahwasanya dampak sampah terhadap lingkungan itu sangat buruk. Nah, kemudian memahami bahaya sampah terhadap lingkungan dan juga sudah memahami apa itu konsep 4R dan sebagai solusi sampah. Dan selanjutnya bisa merencanakan, menyiapkan dan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data. Kemudian yang terakhir membuat kreativitas dari pengolahan sampah, di mana sesuatu yang tidak berharga yang kita anggap sampah, sampah itu kan sesuatu yang tidak berharga. Kita olah menjadi sesuatu yang berharga bahkan bernilai. Nah, bahkan bisa diuangkan. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa. Nah, dari P5 hari ini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, untuk gaya hidup berkelanjutan, sampahku tanggung jawabku. Jadi sampah yang berada di sekitar kita, sekolahan kita, harus bisa kalian olah sebagai sesuatu yang berharga. Karena selama ini kamu menganggapnya itu tidak berharga. Itu P5 pada pagi hari ini. Terima kasih, tepuk P5 dulu. Saya tutup. Biar tidak lupa apa itu P5. Tepuk P5. Project. Yes, oke. Tepuk tangan kita semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.